Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar almarhum Mayor Purnawirawan SH Lamongga bin Hamid Asik Lamongga. Yang kita hormati para ketua RT, ketua RW setempat, Bapak Ibu jemaah Masjid Raya, serta bapak-bapak, ibu-ibu jemaah takziah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami mohon maaf, nama, gelar dan jabatannya tidak dapat kita sebutkan satu persatu yang kita hormati wa insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini tidak banyak yang akan kami sampaikan. Malam ini malam ini tidak banyak yang akan kami sampaikan. Cuman Bigo hal baik kemarin juga malam tengah 10 itu ya. Tengah 9. Jadi tidak usah panjang-panjang ceramah. Kenapa usah panjang-panjang? Karena ceramah ini kecil dikit, jangan sampai story. Ibunya kecil. Dah. Ngapu Pak Ustaz, tidak perlu panjang. Makin banyak ilmu yang dapat, mendak diamalkan, makin besar dosanya. Jadi dikit-dikit baik, yang penting dapat diamalkan. Nah, malam ini di acara 3 hari almarhum Bapak SH Lamongga, 3 hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama sekali untuk almarhum, yang kedua untuk keluarga yang ditinggalkan, dan yang ketiga untuk kita yang hadir malam nikah. Jadi balik malam balik hikah nilai ada yang diundang. Yang tertib bahasa alhamdulillah, yang tidak tertib terjemahan ada bawa hikah. Yang pertama untuk almarhum, kalau aku nyebutnya tidak lagi nyebut bapak ini, nenek. Ngaku itu Ustaz, karena usia almarhum ini wafat tanggal 8 kemarin, genap 88 tahun. Jadi tidak lagi manggil bapak, menunggu bapak itu ajak beliau ini bapak, terus sepantaran dengan apa aku. Dan nenek ini wafat di usia 88 tahun. Di usia yang sedemikian itu zaman sekarang langka. Ngaku dak langka Ustaz, dewa kan cewek.
Yang masih muda-muda lah banyak mati. Apalagi ustaz-ustaz. Ustaz yang diambil Tuhan tu yang pakam-pakam kali. Yang pakam-pakam galau di Palembang ini. Pertama sekali diambil Tuhan siapa? Ustaz Taufik. Belum sampai 50. Ya kan, belum hilang rasa duka. Ditinggal Ustaz Taufik Hasnuri. Ditinggal pula seorang habaib yang mana jemaahnya tak tanggung-tanggung hampir sekota Palembang menggemari beliau, bahkan di luar Sumatera Selatan. Al-Habib Mahdi belum sampai 50 juga, belum sampai setahun dipanggil lagi ustadz yang kondang di kota Palembang, Sumatera Selatan pada umumnya, dan hampir di mana ada Pak Gubernur ada beliau, itu Ustadz Solihin Hasibuan. Nggak tahu dia minta Ustadz mana boleh menyusul. Mengaku aku masih lama. Ngapa lama tak? Kalau ukuran abjad pun aku paling terakhir mati. Z. Itu dah kira-kira. Apa kira ukuran terakhir? Tapi dalam makhluk malah terakhir juga. Pengalaman 3 kali kita belum. Jadi almarhum ini meninggal di usia 88 tahun. Jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang meninggal dunia melebihi umurku, maka aku jamin, kata Rasulullah, orang ini bebas dari siksa kubur. 88 kan lebih dari umur Nabi. Aman dari siksa kubur. Jangan 64 malam mikak dan tertawa aman. Jangan tertawa dulu, ada kriterianya. Kalau sholat tidak, puasa tidak, mati nak masuk surga, apa surga punya neneng kabar? Itu bahasa daerah Lampung Utara itu. Salah cuma tidak. Kecek orang awak sama yang indah, puasa indah, mengaji indah, mati nak masuk surga, apa situ ada orang dalam. Yang bakal aman itu, tadi saya sempat ngobrol dikit dengan nenek kami, nenek Haji Bakri bin Nawas. Beliau asli orang Muratara, desa Sumbatu. Kebetulan desa beliau itu berdampingan dengan desa kelahiran saya. Beliau wong Sumbatu, aku wong Kemang. Saparaan, Sabah Sobai. Kalau dulu di seberang situ ada mantan sekda yang namanya Haji Kamil Nuh. Di Ramakasih ada namanya Haji Anwar Yakub, mantan sekda 4 Lawang. Memang kami itu termasuk berat-berat kali kan, termasuk penamu-namu. Alhamdulillah nih. Nah betulan sebelah aku duduk tadi, wong Muratara juga, wong desa Pingin Teluk, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Republik Indonesia. Terus jelas-jelas. Ini aku Palestina gitu. Khairun nas, aku ngomong dengan beliau tadi. Man tallahu umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, baik amalnya. Pandai tanya berapa umur wak? 70. Pasal bulan puasa dah puasa. Semayang tidak. Ya tak? Asal pergi malam, asal keluar rumah bukan ke masjid, main gap. Asal ada orang cek itu di sini ada. Ada tak orang cek itu di sini? Kata ya alhamdulillah. Kata banyak apa kata dikit? Khairun nas man tala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia panjang umur, baik amalnya. Nah, dan almarhum ini saya yakin dan percaya
Kalau nengok potongan gambarnya di dinding itu termasuk orang humoris. Aku baca macam Pak dari wajahnya termasuk yang malam ini datang lagi buntu, aku tahu. Ibu-ibu yang kena kue lebaran lunas aku tahu juga. Makanya Pak, hasil survei kalau orang yang humoris awet muda panjang umur. Ngapo di mana dia mandi duduk berkelakar. Coba lah kamu ngomong serius. Mani hidup nak serius terus, balik rumah bini renyeng, tak panjang umur itu. Tapi dah kaki orang sini cik itu ya. Panjang umur kalau ini. Makanya rata-rata banyak yang sepuh-sepuh sini. Kenapa? Hobi umur. Allahu Akbar walillahi alhamd. Kenapa belum kata yang tua dia di sini hadir? Kenapa belum kata itu? Ada yang belum tumbuh gigi yang hadir ini. Allahu Akbar. Satu ya, almarhum insyaallah aman. Yang kedua, almarhum ini istimewa menurut saya. Kenapa istimewa? Karena ketika dia meninggal dunia ramai yang nak mendoakan. Orang Masjid Raya ini ketika pagi hari Selasa itu mendengar berita pengumuman di masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak SH Lamongga bin Hamid Asyik Lamongga pada pukul 5.45 menit, hampir jam 6 ya kan, seberapa 6, dalam usia 88 tahun. Jenazah beralamatkan Jalan Sintraman 3 RT 70. Nah, aku nih, semua itu baru sekali ini masuk sini Pak. Mudah diajak Pak semua ke sini aku. Ya kan? Nah, ketika berita pengumuman meninggalnya almarhum, jemaah masjid merasa ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa mengucapkan itu? Karena merasa kehilangan salah satu jemaah aktif di Masjid Raya. Aku dah bahagia tuh nah hadir kan nih. Apalagi tadi Imam Sholat Isya. Siapa Imam Sholat Isya tadi? Yang pakai baju coklat nih. Aku ya Allah jaga kelemaknya imam. Rakaat kedua tadi membaca surat Al-Hasyr. Aku masuk lah sudah membaca wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Indahnya nama itu menjadi imam betah jemaah. Ini baca ladak fasih, nak baca ayat panjang pula yang makmum nahan kencing, belum ruku-ruku. Ada tak imam itu? Itu mantap tak? Mantap, anak bukan muji antum depan orang banyak, bukan. Yakin, kapan jemaah tak nyaman dengan bacaan ayat yang dibaca Ustaz imam tadi, berarti ada penyakit kamu. Pasti Pak. Perlu diruqyah. Pasti ada penyakit. Enggak itu aku baca mulai, nah berarti sakit hati kamu. Aku dah senang Pak, alhamdulillah, lemah dengan saya. Rakaat kedua, aku masuk rakaat kedua, kena antara skip dengan Lubung Gajah itu lumayan jauh, melewati jembatan Pasar Perumnas ini. Banyak yang mendoakan ini istimewa, luar biasa Pak. Berita duka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un keluar dari mulut orang, berarti orang itu merasa kehilangan akan kepergian kita. Tapi sungguh celaka kita Pak, Bu. Telah meninggal dunia Tukimin bin Tumiran. Niki pasti nemu coba niki. Tak mungkin orang lahat namanya Tukimin. Ada nama Tukimin. Mahambe umpamu apa nih? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan telah meninggal dunia Syanu bin Syanu. Alhamdulillah. Jawab. Ngapa pecah besar ayam nika? Rupanya selama hidup balik ayam. Nah kapan alhamdulillah wong kepergian kita mati selesai. Nah almarhum alhamdulillah banyak yang mendoakan nih.
banyak yang mendoakan. Dan yang terakhir, untuk almarhum ini dapat sedekah dari anak-anaknya. Apa sedekahnya? Yang pertama yang sudah kami rasakan dari malam ini adalah sakyul ma. Apa sakyul ma? Itu air minum. Tapi bedanya minuman yang diberikan kepada undangan biasa dengan undangan khusus beda. Kalau undangan khusus gelas dan aqua. Kalau yang biasa undangan SDL, susah di dalam. Alhamdulillah, aus, ya kan, nunjuk minum. Jangan nunjuk ustaz, nunjuk terus. Cerita zaman dulu ada kan, seorang wanita pelacur nunjuk anjing kehausan, masuk surga gara-gara itu. Karena bukan masalah nunjuk siapa baik, ketulusan hati dan riuh. Nah, nunjuk orang mau betina nakal bepaca masuk surga, apalagi nunjuk ustaz, tambah pakam. Kan itu tuh. Apalagi nunjuk banyak, luar biasa. Nah, sedekah ini akan sampai kepada yang mati. Sedekah ini akan sampai kepada almarhum. Ditambah lagi pecah potongannya. Tadi aku lah nerawang dari tempat dulu tadi. Ada kotak berwarna putih. Isinya tadi ayam panggang. Aku tembus pandang, Pak. Ini ya aku teman main ini. Ada juga rendang dikit. Yang udah dapat rendang jangan marah. Ini urus yang spesial rendang. Yang biasa yang bilang ngambil gue dapat ayam panggang. Allahu Akbar. Dan bagus, tak siap meja itu bagus. Ngapa Ustaz? Kalau ada takziah, ngundang kotak balik ke rumah, yainya tadi sebelum ke masjid belum makan, balik ke rumah bawa nasi kotak, bukan yainya yang makan, cucungnya yang makan. Yainya masuk angin. Allahu Akbar. Coba dapat. Kenapa? Biarlah kita berlapar asal cucung kenyang, makan aja, makan. Biarlah dia tidak apa-apa, dan semakan. Nasi ada nasi medikom, nasi udah baik, air udah habis. Allahu Akbar. Dah yang kedua. Yang kedua, untuk keluarga yang ditinggalkan disebut dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu dibiarkan saja untuk berkata kami beriman kepada Allah, padahal kamu belum pernah diuji? Nih, bentuk ujian banyak. Nah, keluar pulau kopi. Alhamdulillah. Bentuk ujian banyak. Apa yang pertama? Khauf. Diuji manusia itu dengan ketakutan. Segagah-gagah wong, Pak, pasti ada rasa takut. Aku punya kawan tentara, di kantor dihormati wong, di rumah dengan bini takut, balik rumah nyuci piring. Ada. Nah, setiap manusia ada rasa takut, pasti itu. Ada yang perasaan takut mati, ada yang perasaan takut miskin, ada yang perasaan takut tua, ada. Begitulah takdir dalam kehidupan ini. Lalu akan diuji manusia dengan kekurangan buah-buahan. Tapi kekurangan buah-buahan itu tidak terjadi di kota Palembang. Tidak tahu dari mana baik hari ini ada jualan duku. Bayangkan, Pak, duku dari mana tidak terti. Pokoknya kalau berjalan di depan SMA Kumbang itu, sebelah kiri ada orang jualan duku. Sekarang ada jualan juga. Dari mana? Tak tahu asalnya, tidak pernah nanya dia. Dan kita Palembang tidak kekurangan buah-buahan, tergantung pitinya. Kalau pitinya agak tebal, melilah
jeruk yang kencang. Kalau pitinyo seketek, namanya jeruk yang agak pakarui-karui. Tahu kamu ini? Nah, dah. Diuji dengan harta ujian. Tapi di antara berbagai macam bentuk ujian itu yang paling berat dalam kehidupan adalah ketika kehilangan orang yang disayangi. Suami ketika meninggal istrinya bersedih sang suami. Istri ketika meninggal lakinya sedih. Sedih tak bu mati laki? Oh, mati laki sedih tak? Tahu tak? Laki aku masih gagah. Mati bini sedih tak? Kodrat manusia pasti sedih. Tapi bedanya kalau lanang mati bini dengan betina mati laki lain. Kalau betina mati laki 2-3 kali tukar jilbab. Ngapa ngelap baju mata sama ngapus ingus? Percaya dah? Kalau lanang mati bini, minta maaf, jangan tersinggung, aku dah jinggung wong, ini kenyataan hidup. Aku pernah ngantari mayat ke kuburan. Lakinya agak muda lah, 60 dia tuannya 60 belum nyampe. Mang, ini nang, sapu tangan ngelap baju motor. Tak perlu. Ngapo juga tak perlu. Baca laku tak. Nangis sama ini pula sampai lo masuk ke bini dalam kuburan. Ngapo juga nangis sama ini? Yang betak kamu, yang banyak cerita. Kalau beda antara orang banyak ini ada keti biji jauh dia. Lanang ya. Makanya Pak, kalau lanang mati laki, betina mati laki ya, jarang nikah lagi Pak. Boleh dibuktikan. Kalau betina mati laki jarang nak nikah lagi. Tapi kalau lanang mati bini berebut nak kawin. Makanya Pak, kalau betina jando sanggup ngantar anaknya jadi sarjana, banyak jadi anak sukses, tapi mati bini anak nyembur. Tahu tak nyembur? Nyembur. Ngapa nyembur? Baknya nih, gak lagi mikir anak, yang dipikir adalah kebahagiaan diriku sendiri. Tak hidup dari nyaminahnya. Tapi tidak wong sini bukan. Wong sini tidak mungkin mah itu. Wong sini ini bagus kalau dah. Nah, oleh karena itu, karena ini ujian besar, ujian berat, maka Allah minta kepada kita ini yang ditimpa musibah bersabar. Kalau sudah bersabar dalam menghadapi ujian, hadiah besar dari Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beruntunglah bagi orang-orang yang bersabar ketika dia mendapat musibah. Dia mendapat salawat dari Allah berupa rahmat, dan mereka senantiasa memperoleh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dah. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, kita ini galo-galonya lah dikatakan Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti mati. Nah, yang pasti ini jangan ditakuti. Ngapa Ustaz jangan ditakuti? Nak takut, nak idah pasti datang. Lah ngomong tadi, kalau aku matinya paca ukuran abjad, aku terakhir meninggal. Ini SA Lamongan. Kalau sudah S, apa lagi? T. Nah, hati-hati yang namanya pangkal T. Taufik, Tamrin, Tarmizi. Hati-hati itu. Kalau ukuran abjad, tapi kematian ini tidak ukuran abjad, tidak ukuran tua muda. Kalau sudah sampai ajal kepadanya, pasti datang, pasti mati. Nah, mati ini Pak,
ada yang nak dibawa mati. Apa yang dibawa itu kata ulama terdahulu, persiapkanlah jawabanmu untuk pertanyaan mungkar dan nakir. Karena apa? Kalau seseorang itu sudah bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, maka alamat dia akan bahagia menuju surga. Apa Ustaz pertanyaan mungkar nakir itu yang bisa dijawab? Cuman satu, sholat. Segala pertanyaan mungkar nakir itu Bapak Ibu yang mulia ada kalau dalam sholat. Perhatikanlah setiap rukun-rukun sholat, itulah pertanyaan mungkar nakir. Contoh, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang jawabnya takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram itu rukun sholat. Tak sah sholat seseorang kalau tidak membaca takbiratul ihram. Coba. Tak mungkin mau langsung rukuk, tak mungkin. Pertama, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Takbiratul ihram yang jawab Allahu Akbar. Ditanya lagi, wa man nabiyuka? Tahiyat jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu makanya tahiyat itu rukun salat. Ditanya lagi, waman imamuka? Fatihah jawab. Kata Fatihah, aku adalah imamnya. Si anu itu cuma sekedar membaca saja. Mana kalau kira-kira seumur hidup tidak pernah baca Fatihah? Apa salah tak kira-kira? Tapi itu tadi Pak, aku sering ngomong di mana-mana aku ceramah nyampe ke kita ustadz ini, hati-hati tak. Jangan kita langsung nyala ke wong, dah sah Fatihah kamu mah itu. Jangan. Kita tengok dulu lawan kita ngomong ini siapa, wong baru mu'alaf. Wong baru masuk Islam, kita ngomong Fatihahnya dah lurus, dah sah, nah ada bubar dia sholat. Jangan ke wong baru mu'alaf, Islam bela lamu, dah lurus baca Fatihah, ada tak? Ada. Fatihah itu tak baca, tak benar galau itu tak mungkin. Fatihah itu tak kemungkin apa saya galau, tak kemungkin. Ngapa Ustaz? Bacaan kita tak mungkin sama, walaupun ucapan sama, tapi cara melantunkan tak mungkin sama. Ngapa? Lidah wong Jawa sama lidah wong Palembang lain. Kalau Jawa kan Fatihahnya alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ini orang wong kaya ngono. Pernah ngrungokno kupingmu? Tenan orang apa sih iki, Pak? Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Mas, udah kaya ngono Mas, udah ngalamin tapi alamin. Ya wis piye meneh Mas Ustaz, iki kan ciptaan Gusti Allah lidah di kula. Nah, kamu udah tadi bahasa itu. Ya kan? Ada lagi kamu. Siratal ladzi yang benar. Yang bacanya siratal lasi banyak. Siratal lasi bacaannya banyak. Jangankan perkara Fatihah, wallahi perkara takbiran lebaran banyak salah. Di mana letaknya tak? Kita tengok takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang mengucapkan lain salah. Yang benar itu kalau nak diwasalakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru benar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Salah. Yang benar itu la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu yang benar. Ada lagi yang ketiga yang salah. Allahu Akbar walillah ilham.
Adalah tua walillah ilham. Pernah tak aku dengar yang itu? Allahu Akbar walillah ilham. Salah. Yang benar Allahu Akbar walillah ilham. Nah, jadi perkara Fatihah ini kita pelan-pelan dan wong. Kita pelan-pelan membenari wong, jangan langsung sekaligus. Kenapa? Mohon maaf lahir batin, banyak nian wong laju dagala lagi ke masjid gara-gara ditegur baca Fatihah salah. Tapi bukan di sini, bukan di tempat lain. Tanya lagi. Waman kiblatuka, Ka'bah menjawab aku kiblatnya. Ditanya lagi, waman ihwanuka, wong yang berjemaah dengan kita akan memberikan kesaksian kepada Allah, dia adalah saudara-saudaraku. Maka dengan itu Bapak Ibu yang kami muliakan, melalui pesan daripada ceramah malam ini, sholat jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Kalau pepatah wong kami daerah Rawas, asam kadis, asam gulugur, ketiga asam riang-riang, menangis mayat di pintu kubur, menyesal badan tidak sembahyang. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan malam ini, karena sudah jam 9. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf lahir batin bila ada kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.